dia ngomong nggak? Si Danu ngomong kayak gitu nggak kayak juga? Iya ngomong. Dia ngomong bener. Takut. Cuma takut aja, Iya. cuma nggak tahu takut sama siapa nggak tahu. Enggak. Oh, cuma dia bilang dia takut. Iya. Jadi pertama kali yang mukul Amel itu saksi Danu. Siap, betul. Kenapa tiba-tiba mukul? Emang ada yang memerintahkan untuk mukul Amel pada saat itu? Tidak ada, karena saya refleks karena takut melihat. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat akan tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi keluarga korban ini, misalnya khusus ke Wak Yeti, kali ini kita bahas misalnya, sahabat-sahabat nanti kita bahas. Mereka ini sahabat-sahabat Aka merasa bahagia, senang dan sebagainya. Tetapi mereka tidak melihat fakta di persidangan, fakta terdahulu bahwa Danu ini sebenarnya ada bersama Waida. Ini duduk permasalahannya, sahabat-sahabat Aka. Terungkaplah di persidangan sekarang, Danu bersama Waida sekitar jam 5.30. Ini sahabat-sahabat Aka pemahamannya. Itu jam 5.30 di fakta persidangan, sahabat-sahabat Aka, itu belum menaikkan korban. Yang mana dari keterangan Danu, korban di depan gudang itu terdengar suara azan. Lalu tidak lama kemudian katanya matahari mulai terang baru menaikkan korban. Berarti di tengah-tengahnya jeda waktu itu hampir 1 jam itu sahabat-sahabat Aka. Adanya Waida dengan Danu. Nah itu. Di dalam fakta-fakta persidangan hakim menyampingkan yang namanya saksi adecat, yaitu tukang surabi, pembeli surabi dan sebagainya, yang mana perkiraannya antara jam 6 sampai jam 6.30 mereka melihat Yosef. Berarti sekitar jam 6 itulah sahabat-sahabat Aka matahari mulai terang menaikkan korban. Bagaimana Yosef bisa bersama Danu? Tetapi inilah hasilnya, karena dikesampingkan oleh hakim, ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi hasilnya mana? Bisa nggak terang benerang? Ya tidak, karena permasalahannya Danu bersama Waida. Kalau BAP terdahulu mungkin ada sholat subuh dan sebagainya. Jadi konteksnya di sana. Mau apapun katanya oleh keluarga korban, harusnya keluarga korban melihat fakta itu, adanya Danu bersama Waida. Kan ini duduk permasalahannya. Lalu sahabat-sahabat Aka, dalam kalau kita lihat kronologis di fakta persidangan, Wak Yeti mengatakan bahwa Danu itu takut, kan? Mungkin dengan anak tiri Yosef karena sudah besar, atau dengan Yosef. Itu terbantahkan dengan cerita Danu sendiri di fakta persidangan. Dia memukul Amel tanpa disuruh. Dia bisa kabur kok. Sebenarnya malah dia agresif. Dalam analisa Aka, dia memukul Amel. Kenapa? Karena takut Amel berteriak. Itu sangat wajar, seorang pelaku memukul korban takut korban berteriak. Kenapa Abi Yosef tidak takut? Ya karena analisanya mereka tidak di TKP. Jadi nggak perlu itu kan. Begitu. Jadi dia takut bisa kabur sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Danu bukan pelaku, misalnya Danu mau menyelamatkan Amel, menolong Amel, lihat fakta persidangan, bukan fakta rumpian. Kan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, inilah yang terjadi gitu. Jadi simpel sebenarnya. Dari mulai mengangkat korban itu sekitar matahari mulai terang, silahkan lihat data ilmiah. Matahari terbit jam berapa, subuh jam berapa tahun 2021 Kabupaten Subang, itu data ilmiah. Jadi di saat matahari mulai terang, katakanlah jam 6, itu Yosef di Cijengkol. Sedangkan Danu mulai menaikkan korban. Tetapi di sini seakan-akan terjadinya Danu dengan Yosef, karena saksi adecat dikesampingkan.
Berarti kan ini dipertanyakan, siapa ini yang bersama Danu? Ini kan kuncinya. Siapa yang bersama Danu? Ya kalau dia Mimin Arigi Abi, ya kenapa nggak P21 dari dulu? Itu aja logikanya lah. Wah itu, dengarkan potongan video ini. Datang ke TKP kasus Subang bersama keluarga, Yeti tiba-tiba berteriak memanggil nama tersangka yakni Yosef. Gitu. Ibu nanya ke Danu nggak, Danu kenapa kamu begitu? Iya. Nah terus Danu kenapa kamu mau ikut lari-lari, kata saya takut senang. kata dia takut. Iya, Takut sama siapa? diancam. Ya mungkin anaknya si Mimin kan udah pada gede lebih Jangan dari mungkin ini. dia bilang nggak malam itu, dia ketika ibu tanya dia bilang, Bu saya takut kan. Ibu tanya takut sama siapa, ibu nanya gitu nggak? Dia takutnya sama Pak Yosefnya kali. Ya bukan. Dia ngomong nggak, saya takut sama Yusef gitu. Iya, takut sama Yosef. Dia ngomong nggak, si Danu ngomong kayak gitu nggak ke ibu nggak? Iya ngomong. Dia ngomong bener. Takut. Ya, cuma takut aja, Iya. cuma nggak tahu takut sama siapa nggak tahu. Enggak. Oh, cuma dia bilang dia takut. Iya. Kemudian setelah dia mengaku, Lagi tiba-tiba nyari saya ke kamar Amel. Oke. Nah setelah dalam lihat, baru di situ ada Abi, Arigi, terus sama Pak Yosef. Nah, ada Amelnya di sana. Ada Pak. Amel tidak berteriak pada saat itu. Pas dan masuk lagi tidur Pak. Lagi tidur. Terus Ya. dibangunkan atau gimana itu? Tidak. Ah, posisinya gimana? Dia lagi tidur pakai istri yang ngeliat. Oke, apa begitu tahu ada Amel posisinya lagi tidur, apa yang kalian lakukan pada saat itu? Tidak ada begitu pas tiba-tiba pas saya mendekat ke Amel. Oke. Amel lagi bangun dan Oke. saya pegang tangannya Pak. Pegang tangan bagian mana? Kiri kanan? Bagian kiri. Bagian kiri. Yang kanannya dipegang siapa? Setahu saya Arigi Pak. Bagian kiri ini ya? Ya. Oke. Bagian kiri ini ya? Iya. Nah, berarti langsung bangun pada saat kalian masuk itu. Amel ya? Pas saya mau mendekat ke Amel, Amel bangun. Bangun, Ya. langsung pegang seperti posisi tadi. Siap. Posisi tadi. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah Amel menoleh, terus saya tiba-tiba nonyok gitu, Nonjok pakai pakai tangan yang yang kanan, kena apa tuh? kena mata, Kena mata bagian sebelah mana? sebelah kanan, Sebelah kanan. Ke bagian mana mukulnya tadi? kanan, Sebagian kanan. Ini. mata, Ini. kanan mata. Oke. Nah, setelah jadi pertama kali yang mukul Amel itu saksi Danu. Siap, betul. Kenapa tiba-tiba mukul? Emang ada yang memerintahkan untuk mukul Amel pada saat itu? Tidak ada, karena saya refleks karena takut melihat. Pak Yosef pada saat itu ada di mana ketika kan belum ada perintah juga. Siap. Gitu. Kenapa tiba-tiba Danu mukul gitu kan? Ya karena kan saya takut Pak, takut Amel teriak, terus Amel Setelah lari. ketika dipukul teriak Kak? Enggak, begitu pas itu agak sepoyongan baru bilang ampun Pak, itu yang dia. Nah,